Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Rizky Adianto. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Selalu berdoa agar dalam menjalani aktivitas selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas mengenai latihan soal materi peluang. Nah, persiapan buat kalian semua yang akan menghadapi ujian akhir semester online ya, karena masih banyak masalah mengenai wabah corona ini yang menjadikan ujian pun kita juga harus online. Tapi tetap semangat ya, tidak ada masalah apapun karena kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu bersemangat untuk menggapai cita-cita. Oke, langsung saja kita mulai ke latihan soalnya. Ya, jadi kita akan bahas materi peluang. Oke, ini ada soalnya. Jadi soalnya, dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus dan dari B ke C oleh 3 bus. Ya. Seseorang berangkat dari kota A ke kota B melalui kota A kota C melalui B, kemudian kembali ke A juga melalui B. Jika saat kembali dari C ke A, ya, ia tidak mau menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah. Nah, oke, jadi ilustrasinya adalah begini. Ke kota B itu ada 4 bus. Kemudian dari B ke C itu ada 3 bus. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak cara ya, berapa banyak cara dari kota A ke kota B kemudian ke kota C, kemudian dari kota C ke kota B kota A, artinya dari kota A ke C itu bolak-balik itu ada berapa cara dengan syarat yang ada di sini. Nah, kalau perjalanannya dari kota A ke kota B itu ada 4 bus ya, ada 4 bus, kemudian B ke C ada 3 bus ya. Berarti kan banyak cara dari kota A ke kota C-nya sendiri itu adalah 4 dikali dengan 3, yaitu adalah 12. Berarti ada 12 cara ya, berarti ada 12 cara yang digunakan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota C. Nah, sedangkan untuk kembalinya ya dari C ke A, di sini kan ada syarat nih. Ada syarat jika saat kembali dari C ke A ia tidak mau menggunakan bus yang sama, maka banyak cara perjalanan orang tersebut adalah. Nah, kalau dia tidak mau menggunakan bus yang sama, artinya kalau dari A ke B tadi itu adalah 4, sekarang menjadi 3 ya. Kemudian dari B ke C yang tadinya adalah 3 sekarang menjadi 2 gitu loh, karena tidak boleh menggunakan bis yang sama, atau di sini tidak mau menggunakan bis yang sama ya. Jadi di sini dari C ke A adalah 3 dikali dengan 2, yaitu adalah 6. Nah, maka banyaknya cara dari A ke C dan dari C ke A berarti 12 dikalikan dengan 6 sama dengan 72. Nah, gitu kan? Ini jawabannya. Itu. Jadi yang perlu kalian perhatikan di sini nih, ada syarat ia tidak mau menggunakan bus yang sama. Itu syarat utamanya di situ. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Oke, latihan soal berikutnya. Sebuah organisasi
akan memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika ketua dan wakil ketua dipilih dari 5 orang, sedangkan sekretaris dan bendahara dipilih dari 4 orang yang lain, ya berarti ini kan berbeda ya antara orang yang akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua dengan orang yang akan dipilih sebagai sekretaris dan bendahara itu, maka banyak susunan pengurus yang terpilih. Nah, maka kalian harus ingat mengenai kombinasi ya dan permutasi. Nah, kalau kombinasi ini boleh acak. Contohnya soal kelereng ya, mengenai pengambilan kelereng, bola. Kalau permutasi ini tidak boleh acak. Nah, maksudnya apa? Kalau kita perhatikan soal di sini, ini kan ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Dari masing-masing jabatan ini kan mereka kan punya tugas yang berbeda-beda. Tidak sama antara ketua dan wakil ketua itu nggak sama. Sekretaris juga nggak sama, bendahara juga nggak sama. Nah, maka ini tidak boleh acak. Artinya harus memperhatikan urutan. Maka kita gunakan adalah permutasi. Ya, kalian harus ingat ya, permutasi NR. Nah, berarti apa? N faktorial per N min R faktorial. Maka kalau kalian perhatikan di sini, ya, di sini ada syarat bahwa 5 orang yang akan dipilih sebagai ketua dan wakil ketua. Maka di sini ada permutasi dari 52. Kemudian sekretaris dan bendahara ini kan berbeda ya, maka ini harus ditambah dengan permutasi dari 42 karena ada 4 orang yang akan dipilih sebagai sekretaris dan bendahara. Maka di mana P52 perhatikan 5 faktorial per 5 min 2 faktorial, artinya 5 faktorial per 3 faktorial. Maka 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Kita coret maka menjadi 20. Kemudian kalau yang 42 maka menjadi 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Artinya 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 4, 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Kita bisa coret menjadi 12. Nah, artinya 5P2 ditambah dengan 4P2 adalah 20 ditambah dengan 12. Ketemunya adalah 32. Nah, ada kan? Nah, itu ya. Jadi yang kalian harus ingat di sini, bedakan antara kombinasi dan permutasi. Ini materi sudah saya ajarkan nih waktu menggunakan Google Classroom itu. Nah, kombinasi ini boleh acak. Misalnya soal seperti pengambilan kelereng, pengambilan bola. Tapi kalau permutasi ini tidak boleh acak. Contohnya ini, yang memilih sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara ini dia mempunyai jabatan yang berbeda-beda, nggak sama, maka tidak boleh acak. Itu kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andika dan 8 orang temannya akan membentuk tim bola voli. Jika Andika harus ikut dalam tim voli tersebut, maka banyaknya kemungkinan tim yang dapat dibentuk adalah. Nah, jadi di sini ada Andika dan 8 temannya. Berarti ada berapa? 9 orang. Ada 9 orang. Membentuk tim bola voli. Tim bola voli. Bola voli itu satu timnya itu ada berapa sih? Pemainnya ada 6 kan?
Ada 6 pemain. Nah, kalau ini ya kan, kalau ini kan memilih pemainnya boleh acak saja. Ya, kalau acak berarti apa, menggunakan apa? Apa? Kombinasi apa permutasi? Kombinasi. Nah, ya kan? Nah, kemudian di sini ada syarat nih. Jika Andika harus ikut, berarti Andika kan pasti dia sudah terpilih di dalam 6 pemain ini. Ya enggak? Andika sudah masuk di 6 pemain ini. Nah, satunya adalah Andika. Satu Andika. Berarti yang masih harus memilih berapa orang? Ada 5 kan? 5 orang yang belum didapatkan kan? Nah, maka kita cari nih banyaknya kemungkinan tim yang dapat dibentuk. Nah, ya kan? Kalau 9 orang tadi itu adalah Andika itu sudah masuk di sini, ya, maka tinggal menjadi 8 orang. Nah, maka yang memperebutkan menjadi tim ini adalah 8 orang ini. Berarti kombinasi dari 8, 5. Nah, maka menjadi 8 faktorial. Oh iya, ingat kombinasi NR sama dengan N faktorial per N min R faktorial R faktorial. Maka 8 faktorial per 8 min 5 faktorial 5 faktorial. Maka menjadi berapa? 8, 7, 6, 5. 3 faktorial, ada 3 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Ini kita coret nih yang sama. Nah, maka tinggal 8, 7, 6. 3 faktorial adalah 3 kalikan 2 kalikan 1. Nah, maka 3 kalikan 2, 6, juga 6. Maka ada 56 banyak kemungkinan untuk membuat tim. Nah, gitu kan? Itu. Jadi kuncinya di sini ya, bahwa Andika itu harus ikut. Berarti Andika sudah ada di dalam ini. Maka tinggal 8 orang yang memperebutkan untuk posisi 5 orang di dalam tim voli ini. Gitu? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada suatu rapat dihadiri oleh 6 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak susunan duduk yang dapat terjadi, ya, meja bundar. Ini namanya permutasi siklis, ya, permutasi siklis. Maka kalau permutasi siklis itu rumusnya adalah N-1 faktorial. Nah, jadi kalau misal di sini ada 6 orang, ya, makanya tinggal kita cari aja N-1 faktorial sama dengan 6-1 faktorial. Jadi N itu banyaknya orang, maka menjadi 5 faktorial. Di mana 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120 kali 1, 120. Nah, jadi banyaknya susunan duduk adalah 120. Wah, gampang sekali ya ini ya. Oke. Itu memang sangat gampang sekali. Soal yang terakhir. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan yang lebih dari 4.000 dengan syarat boleh ada angka yang berulang. Banyak susunan bilangan tersebut adalah, nah, kalau soalnya mengenai susunan bilangan, maka kalau lebih dari 4.000 kalian harus tahu ada berapa kotak. Berarti ada 4 ya. Nah, karena ini sebagai puluhan ribu, sebagai ratusan, sebagai puluhan, dan sebagai satuan. Kemudian kalau syaratnya adalah lebih dari 4.000, ya enggak?
lebih dari 4.000. Yang saya tanyakan, kalau 4.001 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Artinya sebagai puluhan ribu, angka 4 ini masih boleh diikutkan nggak? Boleh kan? Nah, jadi sebagai puluhan ribu, maka angka 4 masih boleh, angka 5 juga masih boleh, angka 6 juga boleh. Yang nggak boleh ya di bawahnya dari angka 4.000 ini. Ya kan? Nah, jadi 4.001, 4.002, 5.000, 6.000 itu masih boleh. Berarti ada 3 angka. Maka di sini ada 3 angka. Oke. Di sini boleh ada angka yang berulang. Ya, dengar nih, ada syarat boleh ada angka yang berulang. Nah, kemudian ya di sini kan ada berapa bilangan sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. Ya. Nah, 7 bilangan ini kalau ini dimasukkan sebagai ratusan, boleh nggak? 0 sebagai ratusan boleh nggak di sini? Boleh. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Maka semua bilangan ini akan masuk di dalam ratusan ini. Ya kan? Maka ada 7 bilangan. Nah, kemudian sebagai puluhan. Nah, puluhan berapa? Semuanya ini bisa masuk nggak sebagai puluhan? Semuanya bisa masuk karena boleh ada angka yang berulang, maka bisa tulis lagi 7. Kemudian untuk satuan semuanya boleh masuk nggak? Boleh masuk nggak sebagai puluhan semuanya ini? Boleh masuk. Nah, berarti boleh masuk semuanya. Nah, maka ini adalah 3 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, maka ini adalah 21, ini adalah 49. Kita kalikan 49 dikalikan 21. Maka di sini ada 9, di sini ada 4, di sini 18, sisa 1. Di sini ada 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Maka menjadi 9, 2, 10. Nah, maka ada 10, 2, 9. Oke, itu latihan materi peluang pada hari ini. Selamat belajar, semoga sukses, dipersiapkan dengan baik untuk ujian akhir semester online-nya. Silakan pelajari semua materi yang sudah saya berikan di YouTube saya. Mohon dipelajari dengan baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.